Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari baru saja mengintip dari balik celah gorden kusam di ruang tamu. Namun aroma kopi yang harum sudah memenuhi ruangan. Andini, dengan daster katun yang warnanya mulai memudar, meletakkan secangkir kopi hitam tanpa gula di atas meja makan. Di hadapannya, Aris, suaminya, duduk dengan kemeja kerja yang licin, hasil setrikaan Andini hingga larut malam. Aris menyesap kopinya sedikit, lalu meletakkan cangkir itu dengan denting yang cukup keras. Tanpa sepatah kata pun, ia merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan selembar uang berwarna hijau, dan meletakkannya di atas meja dengan gerakan seolah-olah sedang memberikan sedekah. Uang Rp20.000, bergambar pahlawan nasional dan aroma cengkih yang samar. Ini untuk belanja hari ini, ucap Aris dingin, sambil merapikan dasinya di depan cermin. Andini tertegun. Ia menatap lembaran uang itu dengan nanar. Mas, 20.000? Harga cabai sedang naik. Beras juga. Belum lagi susu buat cadangan kalau aku sedang lemas. Apa tidak bisa ditambah sedikit saja? Kamu baru saja naik jabatan jadi manajer pemasaran bulan lalu, kan? Aris menoleh. Tatapannya tajam dan menghina. Ia mendengus kasar seolah pertanyaan Andini adalah gangguan paling menyebalkan di pagi harinya. Halah, manajer itu tanggung jawabnya besar. Andini, cicilan mobil, biaya listrik, air, semua aku yang tanggung. Kamu itu cuma duduk manis di rumah. Kerjaannya cuma masak dan beberes. Masak apa saja yang ada. Istri itu harus kreatif. Bukan cuma tahu minta duit. Pakai otakmu, kelola uang itu. Tapi mas, 20.000 bahkan tidak cukup untuk beli daging ayam setengah kilo. Suara Andini mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan sesak yang menghimpit dadanya. Aris melangkah mendekat, aroma parfum maskulin yang mahal menyeruak dari tubuhnya. Parfum yang harganya mungkin setara dengan jatah makan Andini selama 2 bulan. Ia mencondongkan wajahnya ke telinga Andini, membisikkan kata-kata yang menyayat hati. Kalau kamu tidak becus mengurus dapur dengan uang segitu, mungkin memang kamu yang tidak punya selera. Jangan bandingkan aku dengan suami orang lain yang boros. Aku sedang menabung untuk masa depan kita. Jadi, berhenti mengeluh atau kamu tidak akan dapat apa-apa sama sekali. Tanpa menunggu jawaban, Aris menyambar tas kerjanya dan melangkah keluar. Suara deru mesin mobil Honda Civic keluaran terbaru miliknya terdengar menjauh dari halaman rumah. Mobil yang cicilannya selalu ia jadikan alasan untuk memangkas uang dapur. Padahal Andini tahu, bonus bulanan Aris jauh lebih dari cukup untuk sekadar memberi makan 10 orang setiap hari. Andini terduduk lemas di kursi kayu yang mulai goyang. Ia meremas uang 20.000 itu di telapak tangannya. Pikirannya melayang pada 3 tahun lalu, saat ia memutuskan untuk berhenti dari dunianya dan memilih menjadi istri yang berbakti. Dulu, Aris adalah pria yang manis. Ia berjanji akan memuliakan Andini. Namun, seiring dengan naiknya karir Aris di perusahaan otomotif besar itu, sifatnya berubah drastis. Ia menjadi sombong, pelit, dan selalu merendahkan Andini karena Andini hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Sabar, Andini. Sabar, bisiknya pada diri sendiri, meski air mata mulai menetes membasahi pipinya. Ia berjalan menuju dapur, membuka tudung saji yang kosong. Hanya ada sisa nasi kemarin yang sudah mulai mengeras. Dengan uang 20.000, ia harus memutar otak. Ia pun memutuskan berjalan kaki ke pasar kaget di ujung gang, menghindari naik ojek demi menghemat Rp2.000. Di pasar, Andini menjadi tontonan kasihan para pedagang. Nyonya Aris, kok cuma beli tempe 1 papan sama kangkung 2 ikat? Tanya Bu Sari, tukang sayur langganannya. Kemarin Pak Aris saya lihat makan siang di restoran steak depan kantor. Loh, masa istrinya cuma makan kangkung? Andini hanya tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan hingga terasa getir. Lagi ingin yang segar-segar, Bu. Jawabnya singkat. Dadanya terasa sesak. Jadi benar, di luar sana Aris menikmati daging mewah. Sementara di rumah, ia memaksa istrinya menghitung setiap butir nasi. Hati kecil Andini mulai bertanya-tanya,
Apakah uang yang katanya ditabung untuk masa depan itu benar-benar ada di bank, atau justru mengalir ke tempat lain yang tidak ia ketahui? Sambil menjinjing kantong plastik kecil berisi tempe dan kangkung, Andini pulang dengan kepala tertunduk. Ia tidak tahu bahwa hari ini adalah awal dari kehancuran rumah tangganya, sekaligus awal dari kembalinya jati diri yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Sesampainya di rumah, ia memasak dengan sisa tenaga. Nasi garam dan tempe goreng menjadi menu tunggalnya. Saat ia menyuap nasi tersebut, sebuah notifikasi muncul di ponsel jadulnya. Sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal. Suamimu tidak sesetia dan semiskin yang kamu kira, Andini. Lihatlah ke arah mana uangnya mengalir. Andini tersedak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap selembar uang 20.000 sisa kembalian pasar yang tergeletak di meja. Uang itu tampak begitu menghina, seolah menertawakan ketidaktahuannya selama ini. Aroma kangkung tumis dan tempe goreng yang hambar masih tertinggal di udara saat jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Andini duduk di sofa ruang tamu yang remang-remang, menunggu suara deru mobil Aris. Pikirannya masih terngiang-ngiang pada pesan misterius yang ia terima siang tadi. Siapa yang mengirimnya? Dan apa maksud dari kemana uangnya mengalir? Suara pagar besi yang digeser memecah keheningan. Tak lama kemudian, Aris melangkah masuk dengan wajah yang tampak sangat lelah. Namun ada gurat kepuasan yang aneh di sudut bibirnya. Ia melepaskan jasnya dan melemparkannya begitu saja ke arah Andini, seolah istrinya itu adalah pelayan di rumah sendiri. Cuci itu. Besok aku mau pakai lagi untuk rapat penting. Perintah Aris tanpa menatap wajah istrinya. Ia langsung melenggang menuju kamar mandi. Andini bangkit, memungut jas tersebut. Saat itulah, sebuah aroma menusuk indera penciumannya. Bukan aroma keringat setelah seharian bekerja, melainkan aroma parfum wanita yang sangat spesifik, manis, mewah, dengan sentuhan vanila dan musk. Ini bukan parfum murahan yang bisa dibeli di supermarket. Ini adalah aroma dari butik kelas atas. Tangan Andini gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin saja itu parfum rekan kerjanya yang tak sengaja menempel saat berdesakan di lift. Namun, logikanya menolak. Aris punya mobil pribadi. Ia tidak akan berdesakan dengan siapapun. Rasa penasaran yang membakar membuat Andini memberanikan diri memeriksa saku jas tersebut sebelum memasukkannya ke keranjang cuci. Di saku dalam, jemarinya menyentuh sesuatu yang kaku. Sebuah kertas kecil. Andini menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk belanja dari toko perhiasan ternama di salah satu mall elit Jakarta. Matanya membelalak saat membaca deretan angka di sana. 1 unit kalung berlian, Eternal Love, 45 juta rupiah metode pembayaran. Debit gold tanggal, hari ini, pukul 14.15 WIB. Dunia seolah runtuh menimpa pundak Andini. 45 juta rupiah? Di hari yang sama saat Aris melempar uang 20.000 rupiah ke atas meja dan mencelanya karena tidak bisa mengelola uang dapur, darah Andini mendidih. Rasa sakit dikhianati bercampur dengan amarah yang luar biasa karena dihina secara finansial. Ia menggenggam struk itu erat-erat hingga remuk dalam kepalan tangannya. Tepat saat itu, Aris keluar dari kamar mandi hanya dengan lilitan handuk, tampak segar dan tak berdosa. Kenapa masih berdiri di situ? Cepat bawa baju kotor itu ke belakang. Bentak Aris saat melihat Andini masih mematung. Andini berbalik. Matanya merah menahan tangis dan amarah. Ia mengangkat tangan yang menggenggam struk itu tinggi-tinggi. Ini apa, Mas? Eternal Love? 45 juta rupiah. Aris tertegun sejenak. Wajahnya sempat pucat. Namun dengan cepat ia mengubah ekspresinya menjadi kemarahan yang defensif. Teknik gaslighting yang sudah menjadi senjatanya selama ini. Ia melangkah maju dan merampas truk itu dari tangan Andini. Kurang ajar kamu. Berani-beraninya menggeledah saku suamimu sendiri? Mana sopan santunmu, Andini? Teriak Aris menggelegar. Sopan santun? Kamu bicara soal sopan santun setelah memberiku 20.000 untuk makan seharian sementara kamu membeli berlian puluhan juta. Suara Andini meninggi. Pecah oleh isak tangis yang tak lagi terbendung. Untuk siapa kalung itu, Mas? Untukku? Jelas bukan.
Karena kamu bahkan tidak ingat kapan hari ulang tahunku. Aris tertawa mengejek. Tawa yang terdengar sangat keji. Untukmu? Jangan mimpi. Kalung itu untuk klien penting perusahaan. Istri klien itu sangat berpengaruh bagi kelangsungan proyekku. Ini namanya investasi bisnis. Kamu yang cuma lulusan SMA dan cuma tahu urusan dapur mana mungkin mengerti dunia profesional. Investasi bisnis pakai parfum wanita yang nempel di kerahmu juga. Mas? Sela Andini tajam. Aris terdiam sedetik. Lalu matanya menyipit penuh kebencian. Kamu sekarang sudah pintar menuduh. Ya? Dengar. Andini. Kamu itu cuma numpang hidup di sini. Rumah ini atas namaku. Mobil itu atas namaku. Bahkan baju yang kamu pakai itu dibeli pakai uangku. Jangan banyak tingkah atau aku lempar kamu ke jalanan tanpa sepeser pun. Tapi aku istrimu. Mas, aku punya hak atas nafkah yang layak. Hak? Hakmu itu cuma apa yang aku kasih. Kalau aku kasih 20.000, ya itu hakmu. Kalau kamu merasa kurang, itu karena kamu yang tidak pandai bersyukur. Sudah, aku capek. Jangan ganggu aku lagi dengan drama picisanmu ini. Aris masuk ke kamar dan membanting pintu dengan sangat keras, meninggalkan Andini sendirian di ruang tamu yang dingin. Andini merosot ke lantai, memeluk lututnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun di tengah kehancuran itu, sebuah bara api mulai menyala. Ia teringat sebuah brankas kecil di rumah orang tuanya yang belum pernah ia buka sejak mereka meninggal 2 tahun lalu. Ia juga teringat akan janji pada dirinya sendiri untuk menjadi istri yang sederhana demi mendukung karir Aris dari nol. Namun sekarang, ia sadar bahwa kesederhanaannya hanya dijadikan keset kaki oleh pria yang ia cintai. Andini menyeka air matanya dengan kasar. Ia tidak akan menangis lagi. Jika Aris menganggapnya sebagai beban yang miskin dan tak berdaya, maka Andini akan menunjukkan siapa dia sebenarnya. Ia mengambil ponselnya, membuka blokir sebuah nomor yang selama ini ia hindari, nomor pengacara pribadi mendiang ayahnya. Halo, Pak Baskoro? Ini Andini. Saya rasa ini saatnya kita mengurus seluruh aset peninggalan Papa. Andini menatap pintu kamar yang tertutup rapat dengan tatapan dingin. Aris belum tahu bahwa investasi yang sebenarnya bukan ada pada berlian itu, melainkan pada istri yang baru saja ia hancurkan hatinya. 3 hari telah berlalu sejak insiden struk berlian itu. Andini menjalani hari-harinya seperti robot, diam, patuh, dan tetap menerima uang Rp20.000 yang dilemparkan Aris setiap pagi dengan hinaan yang semakin menjadi-jadi. Namun, di balik wajah kuyu dan daster lusuhnya, Andini telah menyusun rencana besar. Pagi itu, setelah Aris berangkat kerja dengan sombongnya, Andini tidak pergi ke pasar. Ia masuk ke kamar, membuka sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di balik tumpukan kain di gudang bawah tangga. Di dalamnya terdapat sebuah kartu hitam mengkilap dan sebuah ponsel pintar yang masih tersegel. Itulah nyawa keduanya. Andini berganti pakaian. Ia mengenakan setelan blazer navy yang ia simpan rapat-rapat sejak masa kuliahnya di luar negeri. Ia memoles wajahnya dengan riasan tipis namun elegan. Dalam sekejap, sosok istri malang yang tertindas itu hilang, digantikan oleh seorang wanita anggun dengan aura otoritas yang kuat. Tujuannya hari ini adalah restoran Le Grand, sebuah restoran Prancis paling eksklusif di jantung kota, di mana satu menu pembuka saja harganya bisa memberi makan Aris selama sebulan. Ia telah membuat janji temu dengan Pak Baskoro, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya, dan seorang calon mitra bisnis dari Singapura. Nona Andini, akhirnya Anda memutuskan untuk mengambil kembali hak Anda. Sapa Pak Baskoro dengan hormat saat Andini tiba di meja private mereka. Andini tersenyum tenang. Kesabaran ada batasnya. Pak, saya ingin laporan lengkap mengenai saham ayah di perusahaan otomotif tempat Aris bekerja. Saya dengar mereka sedang mencari investor baru untuk proyek ekspansi. Benar, Nona. Dan jika Anda menyetujui, Anda adalah pemegang saham mayoritas tunggal yang bisa menentukan siapa yang tetap bekerja dan siapa yang akan ditendang keluar. Jawab Pak Baskoro sambil menyerahkan berkas-berkas penting. Makan malam itu berlangsung sangat produktif. Mereka memesan menu tasting terbaik, steak wagyu A5, kaviar,
dan minuman sparkling non-alkohol berkualitas tinggi. Total tagihan di akhir sesi mencapai Rp7.800.000. Andini membayar dengan kartu hitamnya tanpa berkedip. Ia menyelipkan struk pembayaran itu ke dalam tas, sebuah tindakan ceroboh yang didorong oleh rasa percaya diri yang baru bangkit, atau mungkin, bawah sadarnya memang ingin memancing keributan. Namun, nasib buruk sedang mengintai. Di sisi lain restoran, di area umum yang terpisah oleh sekat tanaman hias, Aris sedang berada di sana. Ia tidak sedang bersama klien. Ia sedang memanjakan Sela, selingkuhannya yang memakai kalung berlian Eternal Love yang dicuri dari hak Andini. Sayang, coba lihat wanita di dekat pintu keluar itu. Bisik Sela sambil menyesap wainnya. Gaya jalannya mirip sekali dengan istrimu yang katrok itu. Tapi pakaiannya mahal sekali. Mustahil itu dia, kan? Aris menoleh dengan malas. Namun matanya langsung membelalak. Punggung itu, cara ia menyampirkan tas di bahu, dan profil samping wajahnya itu sangat mirip Andini. Tapi tidak mungkin. Andini hanya punya uang 20.000. Untuk masuk ke restoran ini saja, seseorang butuh saldo minimal puluhan juta di rekeningnya. Sialan, itu mirip sekali, gumam Aris. Ia segera berdiri, mengabaikan Sela. Aku harus memastikannya. Aris bergegas menuju pintu keluar. Namun Andini sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil sedan hitam mewah yang telah menunggunya di lobi. Aris hanya sempat melihat sekilas bayangan wajah istrinya dari balik kaca mobil yang gelap. Andini? Tidak. Tidak mungkin. Dia pasti sedang di rumah memasak tempe. Aris mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Mungkin itu cuma orang kaya yang mirip saja. Sepanjang jalan pulang, pikiran Aris tidak tenang. Ada rasa curiga yang mulai menggerogoti logikanya. Sesampainya di rumah pukul 10 malam, ia langsung masuk dan mencari Andini. Ia menemukan istrinya sudah berada di kamar, kembali mengenakan daster lusuh dan sedang berpura-pura melipat baju. Dari mana saja kamu hari ini? Tanya Aris ketus, matanya mengintimidasi. Andini menatapnya datar. Ke pasar, Mas. Seperti biasa. Pasar mana yang tutupnya sampai jam segini? Aku tadi lihat orang yang mirip sekali denganmu di Legrand. Tapi mana mungkin kamu bisa masuk ke sana, kan? Kamu kan cuma tahu harga kangkung. Mungkin itu kembaran nasibku yang lebih beruntung, Mas. Jawab Andini dingin. Aris mendengus. Ia melihat tas kain yang biasa dipakai Andini ke pasar tergeletak di meja rias. Dengan kasar, ia menyambar tas itu. Aku mau lihat, apa benar kamu beli sayur? Aris membalikan tas itu dan mengocok isinya ke atas kasur. Tidak ada sayur. Yang jatuh hanyalah sebuah dompet kecil dan secari kertas yang terlipat. Aris memungut kertas itu. Itu adalah struk dari restoran Legrand senilai 7,8 juta rupiah yang dibayar secara debit dengan nama pemegang kartu yang terpotong, namun nominalnya terpampang jelas. Wajah Aris memerah seketika. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia meremas truk itu dan melemparkannya ke wajah Andini. Jelaskan padaku. Andini, dari mana kamu dapat uang hampir 8 juta untuk makan satu malam? Siapa laki-laki yang membayarmu sampai semahal ini? Raung Aris. Andini berdiri, menatap suaminya dengan tatapan yang kini tak lagi mengandung ketakutan. Kamu menuduhku, Mas? Menuduh? Bukti sudah di depan mata. 20.000 yang kukasih tidak mungkin jadi jutaan kalau kamu tidak menjual diri di luar sana. Murahan kamu, Andini. Aris menjambak rambutnya sendiri. Frustrasi antara rasa cemburu dan kemarahan karena merasa dikhianati oleh aset yang ia anggap paling rendah. Ia tidak tahu bahwa struk itu hanyalah ujung dari gunung es yang akan menghancurkan hidupnya dalam hitungan hari. Kemarahan Aris meledak seperti gunung berapi yang telah lama terpendam. Suaranya yang menggelegar di kamar tidur itu tak cukup baginya. Ia butuh saksi untuk menghancurkan harga diri Andini sampai ke titik terendah. Dengan kasar, Aris mencengkeram lengan Andini dan menyeretnya keluar menuju ruang tengah. Ikut aku. Kita selesaikan ini di depan ibu. Bentak Aris. Di ruang tengah, Ibu Fatma, ibu kandung Aris yang tinggal bersama mereka,
sedang asyik menonton televisi sambil mengunyah camilan mahal yang dibelikan Aris. Wanita tua itu terlonjak kaget melihat menantunya diseret seperti binatang ternak. "Ada apa ini, Aris? Malam-malam kok ribut?" tanya Ibu Fatma dengan nada sok bijak. Meski matanya berkilat penuh rasa ingin tahu yang jahat. Aris melempar Andini ke atas sofa, lalu membanting struk restoran Le Grand ke atas meja kopi di hadapan ibunya. "Lihat ini, Bu. Lihat kelakuan menantu kesayangan ibu yang katanya hemat dan sholehah ini." Ibu Fatma memakai kacamata plusnya, membaca angka yang tertera di sana dengan mata membelalak. 7.800.000 untuk sekali makan. Astaga, Andini, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Aris cuma kasih kamu 20.000 sehari, kan? Andini hanya diam, menatap lantai dengan wajah datar. Ketidakterus-terangannya justru membuat Aris semakin beringas. "Dia menjual diri, Bu. Apa lagi penjelasannya?" Aris berteriak sambil menunjuk wajah Andini dengan telunjuknya yang gemetar. "Tadi aku lihat dia keluar dari restoran itu dengan pria tua berpakaian rapi. Dia dijemput mobil mewah. Aku selama ini kerja keras banting tulang, hidup hemat sampai harus memangkas uang dapur. Tapi ternyata istriku di belakang menjadi simpanan pria hidung belang demi bisa makan mewah. Kurang ajar kamu, Andini." Ibu Fatma ikut berdiri dan memaki. "Kami sudah menampungmu di sini, memberimu tempat berteduh. Tapi ini balasanmu? Kamu mengotori nama baik keluarga kami dengan perbuatan nista itu?" "Benar," kata Aris. "Kamu ini memang perempuan tidak tahu diuntung." Andini akhirnya mendongak. Matanya tidak basah oleh air mata, melainkan berkilat dingin. "Mas, Ibu, kalian menuduhku tanpa bukti yang jelas. Apa kalian pernah bertanya baik-baik apa yang sebenarnya terjadi? Bukti apa lagi?" Aris tertawa meremehkan. "Struk ini adalah bukti paling nyata. Mana mungkin perempuan yang cuma lulusan SMA dan kerjanya cuma mengepel lantai bisa makan di tempat yang harga satu porsinya saja lebih mahal dari gaji buruh pabrik? Kecuali kalau kamu menjual tubuhmu yang sudah mulai kusam itu." Aris kemudian merogoh ponselnya. "Aku tidak akan membiarkan ini lewat begitu saja. Seluruh keluarga besar harus tahu wanita macam apa kamu sebenarnya." "Mas, jangan lakukan itu," ucap Andini tenang, namun nadanya mengandung peringatan. Aris tidak peduli. Dengan jempol yang bergerak cepat karena emosi, ia memotret struk itu. Ia membuka grup WhatsApp keluarga besar yang berisi paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. "Maaf keluarga semua. Malam ini aku mengumumkan bahwa aku akan menceraikan Andini. Dia telah berkhianat. Ini bukti struk makan mewahnya senilai hampir 8 juta rupiah. Padahal dia tidak bekerja. Ternyata selama ini dia menjual diri di belakangku. Aku tidak sudi berbagi ranjang dengan wanita rendahan seperti ini." Pesan itu terkirim. Dalam hitungan detik, ponsel Aris mulai bergetar bertubi-tubi. Notifikasi hujatan dan pertanyaan kaget dari keluarga besar membanjiri layar. "Aris, apa yang kamu lakukan?" Andini berdiri, suaranya sedikit meninggi. "Kenapa? Takut?" Aris menyeringai puas. "Aku akan menceraikanmu malam ini juga secara agama. Besok, aku akan urus suratnya ke pengadilan. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan bawa satupun barang yang dibeli pakai uangku." Ibu Fatma ikut menimpali. "Benar. Pergi sana. Bawa saja daster-daster robekmu itu. Kami tidak sudi melihat wajahmu lagi di sini. Rumah ini terlalu suci untuk perempuan seperti kamu." Aris kemudian berlari ke kamar, mengambil tas belanja besar dan mulai memasukkan baju-baju Andini secara asal-asalan. Ia melemparkan tas itu ke teras rumah. "Keluar!" teriak Aris sambil menarik paksa tangan Andini menuju pintu depan. Andini berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke arah Aris dan ibunya yang berdiri dengan wajah penuh kebencian. "Kalian yakin ingin aku pergi sekarang?" "Sangat yakin. Pergi dan jadilah pelacur selamanya. Itu memang bakatmu," hina Aris. Andini mengangguk perlahan. Ia mengambil tasnya yang tergeletak di teras. "Baik. Tapi ingat satu hal, Aris.
Kamu yang memintaku pergi. Kamu yang mempermalukanku di depan keluargamu. Jangan pernah memohon padaku untuk kembali saat kamu menyadari betapa bodohnya tuduhanmu malam ini. Hah? Memohon padamu? Jangan mimpi. Aku punya Sela yang jauh lebih cantik, lebih kaya, dan tentu saja tidak menjual diri sepertimu. Aris keceplosan menyebut nama selingkuhannya karena terlalu emosi. Andini tersenyum tipis. Senyuman yang membuat bulu kuduk Aris tiba-tiba meremang sesaat. Oh, jadi namanya Sela? Terima kasih atas informasinya, Mas. Bra. Aris membanting pintu depan tepat di depan wajah Andini. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Namun Andini tidak merasa kedinginan. Ia justru merasa bebas. Ia berjalan menuju gerbang, mengeluarkan ponsel pintarnya yang asli, dan melakukan satu panggilan. Pak Baskoro, maaf mengganggu malam-malam. Tolong jemput saya di depan komplek. Dan satu lagi, tolong aktifkan rencana pemutusan dana darurat untuk perusahaan Aris Jaya Otomotif. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya hidup dengan uang Rp20.000. Andini berjalan menembus hujan dengan kepala tegak. Di dalam rumah, ia mendengar suara tawa Aris dan ibunya yang merayakan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa 5 menit setelah ini, sebuah pesan dari bank akan mengubah tawa mereka menjadi teriakan histeris. Hujan turun semakin deras, membasahi daster katun Andini yang tipis. Di teras rumah yang selama 3 tahun ini ia rawat dengan sepenuh hati, tumpukan plastik sampah berisi pakaian-pakaiannya teronggok mengenaskan. Dari balik jendela kaca yang tertutup rapat, Andini bisa melihat bayangan Aris dan Ibu Fatma yang tampak sibuk, bukan karena sedih, melainkan karena sedang tertawa puas sambil menatap layar ponsel mereka. Mungkin mereka sedang membaca balasan di grup keluarga besar. Hujatan demi hujatan dari paman dan bibi yang menyebut Andini, serigala berbulu domba, atau perempuan tak tahu malu, pasti sedang menjadi konsumsi manis bagi ego mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan gerbang. Namun, itu bukan mobil jemputan Andini. Dari dalam mobil itu turun seorang wanita dengan gaun merah ketat dan payung transparan yang elegan. Sela melangkah masuk ke halaman rumah dengan gaya bak seorang ratu yang baru saja memenangkan wilayah jajahan. Ia berhenti tepat di depan Andini, menatap Andini dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menjijikan. UPS, ada yang diusir ya? Sela tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas di telinga Andini. Kasihan sekali. Tapi memang benar kata Aris. Kamu itu cuma beban. Istri lusuh yang bahkan bau bawangnya sampai tercium ke jalanan. Andini tetap berdiri tegak, meski air hujan mulai mengalir di wajahnya. Jadi ini yang namanya Sela? Wanita yang memakan uang nafkahku untuk membeli kalung berlian. Sela menyentuh kalung yang melingkar di lehernya dengan bangga. Kalung ini? Ini bukti kalau Aris lebih menghargaiku daripada kamu. Kamu cuma dikasih 20.000, kan? Itu karena harga dirimu memang cuma segitu. Andini, seharusnya kamu sadar diri. Kalau tidak sanggup hidup miskin, jangan jadi ibu rumah tangga yang cuma bisa minta-minta. Tapi kudengar kamu punya pekerjaan sampingan yang menghasilkan jutaan rupiah dalam semalam? Hebat juga. Andini menatap mata Sela dengan tajam. Kamu tidak tahu apa-apa tentang siapa aku, Sela. Dan kamu juga tidak tahu apa yang baru saja kamu masuki. Kamu pikir Aris kaya? Kamu pikir dia punya segalanya? Kita lihat berapa lama kamu akan bertahan saat hartanya menguap. Sela mendengus. Jangan sok puitis. Aris itu calon direktur. Uangnya tidak akan habis hanya untuk memberiku kemewahan. Sekarang, minggir. Aku ingin masuk ke dalam rumahku yang baru. Sela mendorong bahu Andini dengan kasar dan mengetuk pintu rumah. Aris segera membukanya. Begitu melihat Sela, wajah Aris yang tadi penuh amarah langsung berubah menjadi sangat manis. Sayang, kamu sudah sampai? Ayo masuk. Jangan sampai kena hujan, ucap Aris mesra. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun pada Andini yang berdiri basah kuyup di dekat teras. Mas, perempuan ini masih di sini. Mengganggu pemandangan saja.
keluh Sela sambil merangkul lengan Aris. Aris menoleh ke arah Andini. Matanya penuh kebencian. Heh, perempuan murahan. Masih punya muka untuk berdiri di sini? Pergi sana. Kemana kek? Ke tempat langganan. Kamu itu. Jangan sampai aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar. Ibu Fatma muncul dari balik punggung Aris. Sudah, Aris. Biarkan saja dia jadi gelandangan. Sela, ayo masuk nak. Ibu sudah buatkan teh hangat. Biarkan saja si pembawa sial itu pergi. Mereka bertiga masuk ke dalam. Dan Aris membanting pintu tepat di depan mata Andini sekali lagi. Andini menarik napas panjang. Membiarkan udara dingin mengisi paru-parunya. Ia mengambil tas jinjingnya. Bukan tas plastik sampah itu, tapi tas yang berisi dokumen-dokumen penting dari Pak Baskoro. Ia berjalan menuju gerbang saat sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti dengan tenang. Seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi turun sambil membukakan payung untuk Andini. Nona Andini, maaf saya terlambat. Jalanan sangat macet karena hujan. Ucap Pak Baskoro dengan nada sangat hormat. Tidak apa-apa, Pak Baskoro. Waktunya justru sangat tepat. Jawab Andini. Ia masuk ke dalam mobil mewah tersebut, meninggalkan plastik-plastik berisi baju lamanya di pinggir jalan. Di dalam mobil, Andini menyeka wajahnya dengan handuk kering yang disediakan. Pak Baskoro, sudah dilakukan. Sudah, Nona. Saya sudah menghubungi Bank Pusat. Per detik ini, seluruh kartu kredit tambahan atas nama Aris yang terhubung dengan akun perusahaan keluarga Anda telah diblokir. Selain itu, saya sudah mengirimkan surat resmi ke kantornya mengenai peninjauan ulang posisi manajer pemasaran atas dasar pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan dana representasi. Andini menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Bagus. Berapa lama sampai sistem mereka merespons? Pak Baskoro melirik jam tangannya. Biasanya 5 menit untuk pemutusan akses perbankan digital. Sepertinya sekarang sudah dimulai. Sementara itu, di dalam rumah, suasana sangat hangat. Aris sedang menunjukkan menu makanan yang akan mereka pesan lewat aplikasi daring. Sayang, kamu mau makan apa? Kita pesan sushi paling mahal ya? Aku baru saja dapat bonus bulanan yang belum sempat aku cairkan. Ucap Aris dengan sombong di depan Sela dan ibunya. Wah, asyik. Aku mau lobster roll dan sashimi yang premium ya, Mas. Jawab Sela manja. Aris menekan tombol bayar di ponselnya. Namun, sebuah pesan pop-up berwarna merah muncul di layar. Transaksi gagal. Akun Anda telah dibekukan. Silakan hubungi bank Anda. Aris mengerutkan kening. Loh, kok gagal? Mungkin sinyalnya jelek karena hujan. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk memesan. Kartu ditolak. Batas kredit tidak tersedia atau kartu tidak aktif. Ada apa, Aris? Tanya Ibu Fatma curiga. Nggak tahu, Bu. Kartu Aris nggak bisa dipakai. Padahal saldonya masih ratusan juta. Aris mulai panik. Ia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Begitu ia berhasil masuk, jantungnya seakan berhenti berdetak. Saldo yang seharusnya tertera angka 9 digit, kini berubah menjadi 0 rupiah. Bukan hanya itu, sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Dari divisi HRD pusat perusahaan otomotif tempatnya bekerja. Yetha, Aris Nugroho, sehubungan dengan adanya laporan penyalahgunaan dana perusahaan dan konflik kepentingan, posisi Anda saat ini ditangguhkan efektif segera. Seluruh fasilitas perusahaan termasuk mobil dan tunjangan dibekukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Wajah Aris pucat pasi. Tangannya gemetar hebat hingga ponselnya jatuh ke lantai. Mas, kenapa? Kok wajahmu seperti melihat hantu? Tanya Sela cemas. Baru saja Aris ingin menjawab, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Bukan gedoran lembut, tapi gedoran yang menuntut. Aris berjalan dengan kaki lemas untuk membuka pintu. Di sana berdiri 2 orang pria berseragam petugas penagihan utang, debt collector, dan seorang petugas dari kantor pusatnya. Saudara Aris?
Kami datang untuk mengambil kunci mobil Honda Civic perusahaan dan melakukan penyitaan sementara aset rumah ini karena terdeteksi sebagai jaminan kredit yang macet akibat pemutusan sepihak dari pihak penjamin, ucap petugas itu tegas. Di saat yang sama, ponsel Sela berbunyi. Itu dari butik perhiasan tempat Aris membeli kalung. Halo? Ya. Apa? Kalung ini belum lunas karena pembayaran kartu kreditnya dibatalkan secara sistem. Teriak Sela histeris. Hanya dalam 5 menit, dunia Aris yang megah runtuh seketika. Dan di kejauhan, dari balik kaca mobil Mercedes yang melaju perlahan, Andini menatap rumah itu untuk terakhir kalinya dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Suasana di dalam rumah yang tadinya penuh tawa kemenangan kini berubah menjadi medan perang yang mencekam. Aris berdiri mematung di ambang pintu, menatap kunci mobil Honda Civic miliknya yang kini berpindah tangan ke petugas perusahaan. Di belakangnya, Ibu Fatma tampak pucat pasi, sementara Sela mulai menunjukkan kegelisahan yang sangat nyata. Mas, ini maksudnya apa? Kenapa mereka mengambil mobilnya? Terus kalungku ini kenapa dibilang belum lunas? Sela menghujani Aris dengan pertanyaan. Suaranya yang manja kini berubah menjadi melengking tajam. Aris tidak menjawab. Jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel, mencoba menghubungi rekan kantornya, namun semua panggilan dialihkan. Email penangguhan jabatan itu seperti vonis mati baginya. Aris, jawab ibu. Kenapa saldo rekeningmu nol? Ibu Fatma berteriak histeris. Baginya, uang Aris adalah nyawanya. Kamu pakai apa uang sebanyak itu? Apa kamu kasih ke perempuan murahan itu semua? Ibu Fatma menunjuk Sela dengan telunjuk yang gemetar. Sela tidak terima disebut perempuan murahan. Heh, ibu tua. Jaga ya bicaranya. Aris sendiri yang bilang kalau dia punya banyak uang. Dia yang menjanjikan aku rumah ini. Sela menoleh ke Aris dengan tatapan benci. Mas, kalau kamu bangkrut, aku nggak mau ya ikut susah. Kembalikan waktu dan perasaanku. Sela. Tenang dulu, ini pasti ada kesalahan sistem. Aris mencoba memegang tangan Sela, namun Sela menepisnya dengan kasar. Kesalahan sistem apa? Kartumu ditolak, mobilmu ditarik, dan kamu baru saja dipecat. Aku ini model. Aris, aku butuh perawatan, butuh barang bermerek. Kalau kamu cuma punya dompet kosong, apa bedanya kamu dengan gelandangan? Sela melepaskan kalung berlian di lehernya dan melemparkannya ke atas meja. Ambil ini. Ternyata berliannya juga belum lunas. Memalukan. Hanya dalam waktu singkat, topeng cinta Sela terkelupas habis. Ia segera menyambar tas mahalnya dan melangkah menuju pintu. Jangan pernah hubungi aku lagi sebelum rekeningmu kembali normal. Bra. Sela keluar dari rumah tanpa sedikit pun rasa iba. Meninggalkan Aris yang hancur dan Ibu Fatma yang mulai menangis meraung-raung di lantai. Keesokan harinya, Aris terbangun dengan kepala yang sangat berat. Ia tidur di sofa karena tidak sanggup masuk ke kamar yang penuh dengan kenangan, dan aroma parfum Sela yang kini terasa memuakan. Listrik rumahnya sudah mulai berkedip, tanda token pulsa akan habis, dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk mengisinya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu dari grup WhatsApp keluarga besar yang kemarin ia gunakan untuk mempermalukan Andini. Namun, kali ini isinya berbeda. Sebuah video pendek dikirimkan oleh salah satu sepupunya. Dalam video itu, terlihat Andini sedang turun dari mobil mewah di depan gedung pusat perusahaan tempat Aris bekerja. Ia disambut oleh jajaran direksi dengan bungkukan hormat. Keterangan video itu tertulis, Aris, bukankah ini Andini? Kenapa dia disambut seperti pemilik perusahaan? Darah Aris seolah berhenti mengalir. Ia segera berganti pakaian, menggunakan kemeja yang sudah agak kusut karena tidak ada yang menyetrikakannya, dan bergegas menuju kantor dengan menggunakan angkutan umum. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Sesampainya di lobi kantor, Aris mencoba masuk, namun satpam yang biasanya menyapanya dengan hormat kini menghalanginya. Maaf, Pak Aris, Anda sudah tidak memiliki akses ke gedung ini, ucap satpam itu tegas. Aku masih manajer di sini. Aku harus bicara dengan direksi. Ada kesalahpahaman.
teriak Aris kalap. Tepat saat itu, kerumunan orang di lobi membelah. Langkah kaki yang mantap terdengar dari arah lift eksekutif. Aris terpaku. Di sana, di tengah-tengah pengawalan ketat, berjalan seorang wanita yang sangat ia kenal. Andini. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna krem yang sangat mahal. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya memancarkan aura kekuasaan yang tidak pernah Aris bayangkan sebelumnya. Di sampingnya, Pak Baskoro membawa tas dokumen hitam. Andini, teriak Aris. Andini, apa yang kamu lakukan di sini? Tolong jelaskan pada mereka. Katakan pada perusahaan kalau aku tidak bersalah. Andini menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan, menatap Aris melalui kacamata hitamnya sebelum membukanya dengan gerakan elegan. Mata yang biasanya penuh ketakutan itu kini dingin dan tajam seperti silet. Pak Aris Nugroho. Suara Andini terdengar tenang namun menggema di seluruh lobi. Anda sedang berada di properti milik keluarga Wijaya. Dan sebagai pemegang saham mayoritas baru dari konsorsium yang membawahi perusahaan ini, saya rasa kehadiran Anda di sini sudah tidak diperlukan. Aris ternganga. Keluarga Wijaya? Maksudmu mendiang ayahmu? Ayahku adalah pendiri grup ini, Aris. Sesuatu yang terlalu bodoh untuk kamu cari tahu karena kamu terlalu sibuk menghitung berapa ribu perak yang harus kamu berikan untuk makan istrimu. Andini melangkah mendekat. Aroma parfumnya kini terasa sangat mendominasi, jauh lebih berkelas dari parfum Sela. Andini, maafkan aku hilaf, itu semua pengaruh Sela. Aris mencoba berlutut, mencoba meraih tangan Andini, namun para pengawal segera menahannya. 5 menit yang lalu, aku baru saja menandatangani surat pemberhentian tetapmu tanpa pesangon karena bukti penggelapan dana kantor untuk membiayai selingkuhanmu sudah lengkap di tanganku, ucap Andini datar. Ia kemudian merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah uang logam Rp500 dan melemparkannya ke lantai tepat di depan kaki Aris. Itu untuk ongkos angkotmu pulang. Bukankah kamu suka mengatur uang dalam jumlah kecil? Silakan kelola itu dengan baik. Andini berbalik tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Aris yang menjadi tontonan hina bagi seluruh mantan bawahannya. Rasa malu yang ia berikan pada Andini di grup keluarga kini berbalik 1000 kali lipat menghujam dirinya sendiri. Uang logam Rp500 itu berdenting di atas lantai marmer lobi kantor yang dingin. Suara kecilnya seolah mengejek kehancuran hidup Aris yang begitu megah. Aris terpaku, menatap koin itu dengan mata yang mulai memerah. Di sekelilingnya, bisik-bisik dari staf kantor yang dulu selalu menunduk hormat kini terdengar seperti suara lebah yang menusuk. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai manajer pemasaran yang karismatik, melainkan sebagai seorang penipu dan suami yang keji. Andini telah melangkah jauh, masuk ke dalam mobil limosin yang sudah menunggunya di depan lobi, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Dengan sisa harga diri yang sudah terkoyak, Aris memungut koin itu. Tangannya gemetar. Ia berjalan keluar gedung dengan langkah gontai. Tidak ada lagi mobil Honda Civic yang menunggunya di parkiran khusus eksekutif. Ia harus berjalan kaki hampir 1 kilometer menuju halte bus di bawah terik matahari yang menyengat. Keringat mengucur membasahi kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik. Sesampainya di rumah, Aris berharap menemukan ketenangan, atau setidaknya pelukan dukungan dari ibunya. Namun, begitu ia membuka pintu, ia justru disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan. Rumah itu berantakan. Lemari di ruang tengah terbuka lebar, dan barang-barang pecah belah berserakan. Ibu Fatma duduk di tengah lantai sambil menangis terseduh-seduh, memegang sebuah kotak perhiasan yang kosong. "Ibu, ada apa lagi ini?" Aris berteriak frustrasi. "Sela, Aris, Sela." Tangis Ibu Fatma pecah. "Tadi setelah kamu pergi ke kantor, dia datang lagi bersama 2 orang pria kekar. Dia bilang dia mau ambil barang-barangnya, tapi dia malah mengambil semua perhiasan ibu dan tabungan tunai yang ibu simpan di bawah kasur. Dia bilang itu sebagai ganti rugi, karena kamu sudah membuang waktunya." Aris terduduk lemas di sofa. Sela, wanita yang ia puja dan ia beri berlian hasil memangkas uang makan istrinya, ternyata hanyalah seekor burung hering yang mematuk bangkai kejayaannya. Kenapa ibu tidak lapor polisi? Ibu sudah coba,
Tapi dia bilang kalau ibu lapor, dia akan membongkar semua chat ibu yang menyuruhnya untuk terus memerasmu agar ibu bisa dapat bagian. Dia punya bukti kalau ibu yang menyuruhmu untuk pelit pada Andini. Ibu Fatma meratap, menyesali keserakahannya sendiri. Aris memejamkan mata. Kepalanya terasa mau pecah. Di saat itulah, sebuah ketukan di pintu terdengar. Aris berharap itu adalah Andini yang datang untuk memaafkannya. Namun yang muncul adalah seorang pria muda berkacamata dengan tas kerja kulit yang kaku. Bapak Aris Nugroho? Saya asisten dari Pak Baskoro, kuasa hukum Nona Andini Wijaya. Saya kesini untuk menyerahkan surat gugatan cerai resmi dan pemberitahuan pengosongan rumah. Ucap pria itu tanpa ekspresi. Aris menyambar dokumen itu. Matanya menyisir baris demi baris kata-kata hukum yang dingin. Pengosongan rumah? Ini rumahku. Aku yang mencicilnya. Secara administratif, Bapak benar. Namun, data yang kami temukan menunjukkan bahwa cicilan rumah ini dibayar menggunakan rekening perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Wijaya sebagai bagian dari tunjangan jabatan. Karena jabatan Bapak sudah dicabut atas dasar pelanggaran berat, maka fasilitas rumah ini secara otomatis kembali ke tangan pemilik saham mayoritas. Nona Andini memberi Anda waktu 24 jam untuk angkat kaki. Ini gila. Ini tidak mungkin. Aris merobek surat itu. Namun sang asisten hanya mengeluarkan salinan lain dari tasnya. Anda bisa merobeknya 1000 kali, Pak Aris. Namun hukum tidak akan berubah. Oh, dan satu lagi. Nona Andini meminta saya menyampaikan ini. Pria itu berdehem. Beliau berkata, Rp20.000 adalah jatahmu untuk bertahan hidup hari ini. Gunakan dengan bijak, seperti yang selalu kamu ajarkan padaku. Setelah petugas itu pergi, Aris hanya bisa menatap dinding rumahnya yang terasa mulai menyempit. Ia melihat ke arah meja makan, tempat di mana ia biasanya melemparkan uang 20.000 ke hadapan Andini. Kini, di atas meja itu, hanya ada selembar uang 20.000 sisa kembalian pasar yang ditinggalkan Andini kemarin. Sore harinya, Aris mencoba menghubungi semua teman dan relasinya untuk meminjam uang atau mencari tumpangan tempat tinggal. Namun, berita di grup keluarga besar dan desas-desus di kalangan bisnis otomotif menyebar lebih cepat dari api. Semua orang menutup pintu untuknya. Siapa yang mau menolong pria yang mengkhianati putri dari penguasa bisnis otomotif terbesar di negeri ini? Bahkan paman dan bibinya yang kemarin ikut menghujat Andini di grup WhatsApp, kini berbalik mengirim pesan makian kepada Aris karena merasa disesatkan oleh informasi bohong Aris. Mereka takut ikut terseret dalam kemarahan keluarga Wijaya. Aris menatap Ibu Fatma yang masih meratapi emasnya yang hilang. Bu, kita harus pergi dari sini. Kemana? Aris? Ibu tidak punya uang. Rumah di kampung sudah kamu jual untuk modal usahamu yang gagal 2 tahun lalu itu, kan? Aris terdiam. Ia baru sadar betapa banyak lubang yang ia gali sendiri. Ia selalu merasa hebat karena jabatan, tanpa sadar bahwa seluruh fondasi hidupnya dibangun di atas kebaikan dan harta wanita yang ia injak-injak. Malam itu, dengan hanya membawa 2 koper pakaian, Aris dan ibunya keluar dari rumah mewah itu. Tidak ada mobil, tidak ada sopir. Mereka berdiri di pinggir jalan, menunggu angkot dalam kegelapan karena token listrik rumah sudah benar-benar habis. Saat angkot kuning itu berhenti di depan mereka, Aris merogoh sakunya. Ia mengeluarkan uang logam Rp500 dari Andini dan selembar Rp20.000 yang ia temukan di meja. Hanya itu yang ia miliki di dunia ini. Tepat saat ia hendak naik, sebuah mobil Rolls-Royce melintas perlahan. Kaca belakangnya terbuka sedikit. Andini ada di sana, sedang membaca berkas dengan tenang di bawah lampu baca mobil yang hangat. Ia tidak melihat ke arah Aris. Baginya, Aris sudah menjadi sampah di pinggir jalan yang tidak layak untuk dilirik. Aris naik ke dalam angkot yang pengap dan sempit, duduk berdesakan dengan penumpang lain. Ia teringat ucapannya pada Andini tempo hari, "Pakai otakmu, kelola uang itu." Sekarang, kata-kata itu menjadi kutukan bagi dirinya sendiri. Ia harus bertahan hidup dengan Rp20.000, sementara istrinya sedang mengatur kerajaan bisnis yang nilainya triliunan.
Malam pertama di kontrakan sempit di pinggiran kota terasa seperti neraka bagi Aris. Ruangan itu hanya berukuran 3 kali 4 meter, pengap, dan berbau lembab. Ibu Fatma tidak berhenti mengeluh, meratapi kasur tipis yang membuat punggungnya sakit. Aris sendiri hanya bisa menatap langit-langit yang berjamur, memutar otak bagaimana caranya mendapatkan uang. Sisa uang Rp20.000 tadi siang sudah habis untuk membayar ongkos angkot dan 2 bungkus mie instan tanpa telur. Pagi harinya, harga diri Aris yang tersisa memaksanya untuk melakukan satu upaya terakhir. Aku tidak bisa begini terus. Andini pasti masih mencintaiku. 3 tahun pernikahan tidak mungkin hilang begitu saja. Dia hanya sedang emosi. Gumam Aris sambil mencoba merapikan kemejanya yang mulai bau apek. Ia memutuskan untuk kembali ke kantor pusat Wijaya Group. Kali ini, ia tidak akan berteriak atau marah-marah. Ia akan bersujud, menangis, dan memohon pengampunan. Ia yakin, hati lembut Andini yang dulu selalu mengalah akan luluh melihat penderitaannya. Namun, pemandangan di lobi kantor sungguh berbeda. Karpet merah digelar, dan aroma bunga lili segar memenuhi ruangan. Ada sebuah papan pengumuman besar dengan foto Andini yang tampak sangat berwibawa di samping seorang pria muda yang sangat tampan, gagah, dan memiliki tatapan mata yang tajam namun teduh. Selamat atas penunjukan Andini Wijaya sebagai CEO utama dan Mahendra sebagai komisaris operasional. Aris merasa dadanya sesak. Mahendra? Ia mengenal nama itu. Mahendra adalah putra dari keluarga konglomerat rekan bisnis ayah Andini. Pria yang dulu kabarnya dijodohkan dengan Andini sebelum ia memilih menikah dengan Aris. Minggir, jangan menghalangi jalan. Bentak seorang staf keamanan yang mengenali Aris sebagai pria pembuat onar kemarin. Aris mundur, namun matanya tetap tertuju pada pintu masuk lift eksekutif. Tak lama kemudian, Andini muncul. Ia tampak berkali-kali lipat lebih cantik dari kemarin. Ia mengenakan gaun formal berwarna putih tulang yang sangat elegan. Dan di sampingnya, Mahendra berjalan dengan tangan yang sesekali menyentuh punggung Andini dengan gerakan sangat protektif dan penuh kasih sayang. Andini! Andini, tunggu! Aris berteriak dari balik barisan satpam. Andini berhenti. Ia menatap ke arah sumber suara. Begitu melihat Aris yang tampak kucel, berantakan, dan memelas, tidak ada setetes pun rasa iba di matanya. Ia justru menoleh pada Mahendra dan tersenyum. Senyum tulus yang tidak pernah Aris lihat selama setahun terakhir. Siapa dia? Andini? Perlu aku panggilkan keamanan tambahan? Tanya Mahendra dengan suara bariton yang tenang namun berwibawa. Andini menggeleng pelan. Hanya orang asing yang lupa jalan pulang. Hendra, jangan biarkan dia merusak pagi kita. Aris meronta. Orang asing? Aku suamimu. Andini, kita masih terikat pernikahan. Siapa laki-laki ini? Jadi benar tuduhanku. Kamu sudah punya simpanan. Mendengar itu, Mahendra melangkah maju. Aura kepemimpinannya membuat Aris menciut seketika. Mahendra menatap Aris dari atas ke bawah. Seorang suami tidak akan membiarkan istrinya makan nasi garam sementara dia membeli berlian untuk wanita lain. Seorang suami tidak akan memfitnah istrinya menjual diri hanya karena dia tidak mampu memberikan nafkah yang layak. Kamu bukan suaminya. Kamu hanyalah sebuah kesalahan masa lalu yang sedang dikoreksi oleh takdir. Mahendra kemudian mengambil dompetnya, mengeluarkan selembar uang Rp100.000, dan menyelipkannya di saku kemeja Aris yang kusut. Ini untuk sarapanmu. Andini bilang kamu sangat mahir mengelola uang kecil, bukan? Anggap saja ini modal untukmu belajar menjadi manusia lagi. Andini dan Mahendra berlalu masuk ke dalam lift, meninggalkan Aris yang mematung dengan wajah panas seolah baru saja ditampar di depan umum. Seluruh staf yang ada di lobi menatapnya dengan pandangan menjijikan. Ada yang memotretnya, ada yang tertawa mengejek. Aris keluar dari gedung itu dengan langkah terhuyung. Ia merasa benar-benar tamat. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Andini tidak hanya mengambil hartanya, tapi Andini telah sepenuhnya menghapus eksistensi Aris dari hatinya. Posisi Aris yang dulu ia bangga-banggakan telah digantikan oleh pria yang jauh lebih segalanya darinya. Sesampainya di kontrakan,
Aris menemukan Ibu Fatma sedang bertengkar dengan pemilik kontrakan karena tidak bisa membayar uang deposit tambahan. Aris, mana uangnya? Ibu lapar. Ibu mau makan nasi padang, bukan mie instan terus. Rengek Ibu Fatma tanpa tahu malu. Aris menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia mengeluarkan uang 100.000 pemberian Mahendra. Ini, Bu, makanlah. Ini uang dari calon suami baru Andini. Ibu Fatma terdiam. Tangannya menyambar uang itu. Namun wajahnya tampak pucat. Calon suami? Andini benar-benar tidak mau kembali. Dia sudah di atas awan. Bu, kita hanya cacing di tanah. Dan ini semua karena kita sendiri yang menghancurkannya. Aris duduk di lantai tanah kontrakan itu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya, ia menangis meraung-raung menyesali segala kebodohannya. Namun, penyesalan Aris sudah terlambat. Di kantor Wijaya Group, Andini baru saja menandatangani surat perintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aset yang pernah disentuh Aris selama mereka menikah. Ia tidak hanya ingin Aris miskin, ia ingin Aris bertanggung jawab secara hukum atas setiap rupiah yang ia salah gunakan. Dunia Aris yang sudah sempit kini terasa benar-benar menghimpit. Belum kering luka di hatinya melihat kemesraan Andini dengan Mahendra. Sebuah ketukan pintu yang jauh lebih tegas dari sekadar pemilik kontrakan terdengar di pagi buta. Aris, yang masih mengenakan baju yang sama sejak kemarin, membuka pintu dengan mata sembab. Di depannya berdiri 3 orang pria berseragam kepolisian didampingi oleh Pak Baskoro. Saudara Aris Nugroho, kami dari Kepolisian Sektor Jakarta Pusat. Kami membawa surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana penggelapan aset perusahaan dan pencucian uang dalam skala kecil namun berkelanjutan selama Anda menjabat sebagai manajer pemasaran, ujar petugas itu dingin. Wajah Aris berubah menjadi abu-abu. Penggelapan? Saya tidak pernah melakukan itu. Saya hanya menggunakan dana representasi. Pak Baskoro melangkah maju, membetulkan letak kacamatanya dengan gaya yang sangat tenang namun mematikan. Dana representasi itu digunakan untuk menjamu klien, saudara Aris. Namun, tim audit kami menemukan bahwa dana tersebut mengalir ke toko perhiasan, hotel mewah atas nama Sela, dan bahkan cicilan rumah pribadi Ibu Fatma di kampung yang ternyata belum lunas. Nona Andini tidak ingin ada 1 rupiah pun milik keluarganya yang dikotori oleh tangan Anda. Ibu Fatma, yang mendengar suara gaduh, lari keluar dari arah dapur sambil berteriak histeris. Jangan bawa anak saya. Dia orang baik. Ini pasti fitnah dari perempuan mandul itu. Cukup, Bu. Bentak salah satu petugas. Silakan ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Aris diborgol di depan mata para penghuni kontrakan lain yang menonton dengan wajah menghina. Ia diseret menuju mobil polisi, meninggalkan ibunya yang jatuh pingsan di atas tanah merah. Di dalam sel tahanan sementara yang bau pesing dan penuh sesak, Aris baru benar-benar merasakan arti dari jatuh. Tidak ada bantal empuk, tidak ada aroma parfum mahal, hanya ada dinginnya lantai semen dan tatapan liar para tahanan lain. Seminggu kemudian, sidang perdana digelar. Aris berharap ada keajaiban, atau setidaknya pengacara pro bono yang bisa membantunya. Namun, bukti-bukti yang disodorkan tim Andini terlalu sempurna. Setiap struk makan yang dulu ia banggakan, setiap transaksi kartu kredit yang ia gunakan untuk memanjakan Sela, kini menjadi paku-paku yang memaku peti mati karirnya. Di kursi penonton, Andini hadir. Ia duduk di barisan depan, mengenakan pakaian hitam yang sangat berkelas, seolah sedang menghadiri pemakaman masa lalunya. Di sampingnya, Mahendra selalu menggenggam tangannya, memberikan kekuatan yang kini tidak lagi Andini butuhkan sebenarnya, namun sangat ia hargai. Saat jaksa membacakan tuntutan hukuman 5 tahun penjara, Aris berdiri dengan kaki gemetar. Ia menatap Andini, memohon dengan matanya. Andini, tolong, aku mengaku salah. Aku minta maaf. Jangan biarkan aku di penjara. Kasihan ibu. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Andini bangkit dari kursinya setelah hakim mengetuk palu tanda sidang ditunda. Ia berjalan mendekati pagar pembatas terdakwa. Langkah kakinya yang menggunakan sepatu hak tinggi terdengar berirama,
seolah menghitung sisa waktu kebebasan Aris. "Kasihan ibumu?" tanya Andini pelan. Suaranya sangat lembut namun setajam belati. "Kenapa kamu tidak kasihan padaku saat kamu memberiku 20.000 rupiah dan memaksaku makan nasi garam selama berbulan-bulan? Kenapa kamu tidak kasihan saat kamu menuduhku menjual diri di depan keluargamu?" "Aku hilaf, An. Hilaf itu satu kali. Aris, yang kamu lakukan itu adalah karakter. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" Andini mencondongkan tubuhnya. "Bukan fakta bahwa kamu selingkuh, tapi fakta bahwa kamu mencoba menghancurkan harga diriku sebagai wanita agar kamu merasa lebih besar. Sekarang, lihat dirimu. Siapa yang lebih besar sekarang?" Mahendra mendekat, merangkul bahu Andini. "Sudah, sayang. Jangan buang waktumu untuk berbicara dengan bayangan." Andini mengangguk. Sebelum pergi, ia meletakkan sebuah kantong plastik kecil di atas meja terdakwa. Di dalamnya terdapat sebuah nasi bungkus yang paling murah, yang hanya berisi nasi dan sepotong kecil tempe. "Itu makan siangmu hari ini. Harganya tepat 20.000 rupiah. Nikmatilah, karena di penjara nanti, kamu mungkin akan merindukan kemewahan tempe itu," ucap Andini sebelum berbalik dan pergi keluar dari ruang sidang tanpa menoleh lagi. Aris jatuh terduduk. Ia meraih nasi bungkus itu, membukanya dengan tangan yang terborgol, dan mulai menyuap nasi hambar itu ke dalam mulutnya sambil menangis terseduh-seduh. Setiap kunyahan terasa seperti menelan duri. Ia akhirnya mengerti, pembalasan dendam yang paling kejam bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan seseorang merasakan sendiri kehinaan yang dulu ia berikan kepada orang lain. Di luar gedung pengadilan, Andini menghirup udara segar. Ia menatap langit biru yang cerah. "Kamu sudah melakukannya dengan hebat," puji Mahendra. "Ini baru awal, Hendra. Aku masih harus memulihkan nama baikku di depan seluruh keluarga besar yang sudah termakan fitnahnya," jawab Andini tegas. "Jangan khawatir. Besok adalah pesta ulang tahun perusahaan. Semua keluarga besar diundang. Di sana, kita akan memberikan kejutan terakhir untuk mereka semua." Gedung ballroom Hotel Bintang 5 itu berkilau di bawah cahaya lampu kristal yang megah. Malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun Wijaya Group, melainkan panggung pembersihan nama bagi Andini. Seluruh keluarga besar, mulai dari paman, bibi, hingga sepupu yang dulu menghujat Andini di grup WhatsApp, hadir dengan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah mereka tampak tegang, bercampur rasa malu dan cemas. Mereka sudah mendengar kabar tentang jatuhnya Aris, namun mereka lebih takut pada sosok Andini yang baru. Di tengah ruangan, sebuah layar besar menampilkan foto-foto perjalanan perusahaan. Namun, saat acara dimulai, layar itu berubah menampilkan tangkapan layar percakapan grup keluarga yang sempat viral. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Bibinya, Tante Lastri, yang dulu menyebut Andini perempuan tak tahu malu, tampak mencoba bersembunyi di balik gelas minumannya. Andini melangkah naik ke atas panggung. Ia tidak mengenakan daster lusuh lagi. Malam ini, ia memakai gaun kutur berwarna emas yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Mahkota kecil bertahtakan berlian asli menghiasi rambutnya. Di sampingnya, Mahendra berdiri dengan gagah, memegang mikrofon seolah siap mengumumkan perang atau kedamaian. "Selamat malam semuanya." Suara Andini menggema jernih. Tidak ada kemarahan dalam nadanya. Hanya otoritas yang tenang. "Mungkin kalian bingung kenapa bukti fitnah kalian ditampilkan lagi malam ini. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang mematikan, namun kebenaran adalah perisai yang tak tertembus." Andini menatap Tante Lastri dan anggota keluarga lainnya satu persatu. "Kalian percaya begitu saja saat Aris mengatakan aku menjual diri hanya karena sebuah struk makan. Kalian tidak pernah bertanya, bagaimana aku bertahan dengan 20.000 rupiah sehari selama 3 tahun demi mendukung pria yang kalian puji sebagai suami sukses. Malam ini, aku berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik tunggal dari perusahaan yang membiayai gaya hidup mewah kalian selama ini lewat dividen keluarga." Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Beberapa kerabat mulai menunduk, tak berani menatap mata Andini. "Mulai besok," lanjut Andini,
Seluruh tunjangan keluarga yang berasal dari saham Wijaya Group akan ditinjau ulang. Mereka yang ikut menyebarkan fitnah akan dihapus dari daftar penerima manfaat. Aku tidak ingin memberikan uang kepada orang-orang yang bahkan tidak punya nurani untuk membela darah dagingnya sendiri. Isak tangis mulai terdengar dari sudut ruangan. Mereka memohon maaf. Namun Andini hanya membalas dengan senyuman tipis yang dingin. Ia telah selesai dengan mereka. Sementara itu, di sebuah sel sempit yang gelap, Aris duduk meringkuk di sudut ruangan. Hari ini adalah hari pembacaan vonis akhirnya. Ia mengenakan rompi oranye dengan nomor tahanan di punggungnya. Tidak ada lagi parfum mewah. Tidak ada lagi sorak-sorai bawahannya. Hakim mengetuk palu dengan keras. Menyatakan terdakwa Aris Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Aris lemas. 6 tahun. Itu adalah waktu yang cukup lama untuk merenungi setiap butir nasi yang ia pelitkan kepada istrinya. Saat ia digiring keluar menuju mobil tahanan, ia melihat Ibu Fatma sedang duduk di trotoar luar pengadilan dengan pakaian yang sudah kotor, menangis meraung-raung karena diusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar. "Aris, tolong Ibu. Nak, Ibu tidak punya tempat tinggal," teriak ibunya. Aris hanya bisa menatap ibunya dari balik jendela jeruji mobil tahanan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Harta, jabatan, dan kehormatannya sudah menguap seperti embun di bawah terik matahari. Wanita itu sudah menghilang entah kemana. Kabarnya ia tertangkap di bandara saat mencoba melarikan diri dengan perhiasan curian. Namun ia dilepaskan setelah menyerahkan semua jarahannya, meninggalkan Aris yang menanggung semua beban hukum sendirian. 1 bulan kemudian, Andini berdiri di balkon kantornya yang berada di lantai teratas, menatap pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Di tangannya, ia memegang sebuah dokumen, akta cerai resmi. Ia sudah bebas secara hukum dan batin. Sebuah tangan hangat melingkar di pinggangnya. Mahendra mencium pelipisnya lembut. "Sudah selesai, An. Sekarang waktunya kamu hidup untuk dirimu sendiri." Andini tersenyum. Kali ini senyumnya benar-benar sampai ke mata. "Terima kasih, Hendra. Aku baru sadar, selama ini aku bukan kehilangan cinta, tapi aku sedang menemukan kembali diriku yang hilang." Ia mengambil selembar uang Rp20.000 yang pernah ia simpan sebagai kenang-kenangan terakhir dari masa kelamnya. Dengan gerakan pasti, ia merobek uang itu menjadi serpihan kecil dan membiarkannya terbang terbawa angin dari balkon lantai 50 itu. "Selamat tinggal, kemiskinan hati," bisiknya. Andini berbalik, meninggalkan masa lalunya yang telah hancur dan melangkah menuju masa depan yang gemilang bersama pria yang benar-benar menghargai setiap tetes keringat dan air matanya. Cerita tentang istri yang dihina dengan uang 20.000 itu kini telah berubah menjadi legenda tentang seorang ratu yang merebut kembali tahtanya. Tamat.